Hubungan suami dengan istri bercerai karena hati yang tidak lemah lembut. Pria diciptakan oleh Tuhan itu jadi pemimpin atas keluarganya, jadi pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Nah, syarat untuk memimpin dibutuhkan kemampuan untuk lemah lembut. Jadi kalau Anda tidak bisa lemah lembut, jangan jadi pemimpin. Jika kita bercerai, maka kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kita sedang merusak diri kita sendiri. Jangan pernah berpikir ketika kita menang pertengkaran kepada pasangan kita membuat kita bahagia. Tuhan masih bisa memulihkan rumah tangga yang hancur sekalipun. Tuhan masih bisa berkati dan Tuhan masih bisa berikan mujizat. Asalkan kita mau melakukan firman-Nya. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah saya dengan tema penyebab perceraian. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 19 ayat 3 sampai 8. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kau baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Belakangan ini kita mendengar berita yang mengejutkan. Salah satu orang terkenal di Indonesia memutuskan untuk bercerai setelah sekian lama menikah dengan istrinya. Dan bahkan salah satu orang terkaya di dunia memutuskan untuk mengakhiri pernikahan setelah menikah 27 tahun lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan, kepandaian, dan popularitas tidak bisa membeli kebahagiaan rumah tangga. Masalah rumah tangga adalah masalah yang paling sering terjadi dan menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan. Padahal rumah tangga dirancang oleh Tuhan agar kita menerima kebahagiaan dalam hidup ini. Ingat dalam Kejadian 2:18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Berarti manusia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Manusia tidak akan pernah sempurna dalam hidupnya. Manusia tidak akan pernah menjadi lebih baik dalam hidupnya kalau dia sendirian. Manusia akan bahagia, sempurna, menjadi lebih baik kalau dia punya rumah tangga. Hal ini memberikan penjelasan bahwa rumah tangga diciptakan oleh Tuhan agar manusia menjadi lebih baik. Karena berdua lebih baik daripada seorang diri. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kenapa sebagian besar rumah tangga menjadi tidak bahagia dan mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian? Padahal Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Allah membenci perceraian. Mungkin Anda berkata, daripada sudah tidak dapat tahan lagi, daripada rumah tangga terus ribut, akhirnya secara psikologis tidak baik buat anak-anak, lebih baik bercerai saja. Saya mau beritahu, kalau kita mau lakukan firman Tuhan hari ini, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan masih bisa memulihkan rumah tangga yang hancur sekalipun. Tuhan masih bisa berkati dan Tuhan masih bisa berikan mujizat, asalkan kita mau melakukan firman-Nya. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar ada 3 penyebab perceraian. Yang pertama, penyebab perceraian. Perceraian dapat terjadi karena ketegaran atau kekerasan hati seseorang. Matius pasal 19 ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa rancangan Tuhan semula tidak mengizinkan perceraian. Yesus boleh hidup berbeda zaman dengan Musa. Tetapi tentang apa yang menjadi kehendak Allah bagi pernikahan, mereka ternyata sependapat. Kebenaran Allah itu memang kekal. Yesus
tidak membenarkan bahwa Musa menyetujui perceraian. Tetapi surat izin cerai yang diberikan Musa karena ketegaran, kekerasan hati mereka sendiri yang memaksa perceraian. Sejak kapanpun, sampai kapanpun, sesungguhnya perceraian tidak pernah diizinkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, untuk setiap masalah rumah tangga sebetulnya ada jalan keluar. Jika kita mau berserah kepada Tuhan, jika kita mau merendahkan diri dan meminta pertolongan kepada Tuhan, pasti Dia sanggup untuk melakukan mujizatnya. Di dalam Alkitab, semua orang yang datang kepada Yesus dengan merendahkan diri dan memohon pertolongan kepada Tuhan, tidak ada satupun di antara mereka yang tidak mengalami mujizat Tuhan. Mereka semua menerima belas kasihan dari Tuhan. Sebagai contoh, wanita yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di kotanya, dia memberanikan diri keluar dari rumahnya, comfort zone-nya. Karena seorang wanita kalau datang pendarahan atau datang bulan, mengalami pendarahan, maka dianggap najis. 12 tahun lamanya dia mengurung diri karena dia gak mau dihina orang. Tapi kali ini dia memberanikan diri keluar, dan kemudian dia datang dengan merendahkan hati, berlutut, dan kemudian dia mengalami mujizat dari Tuhan. Pendarahan 12 tahun berhenti seketika. Bahkan orang yang sakit kusta, ketika datang kepada Yesus memohon kesembuhan, akhirnya dia beroleh kesembuhan dari Tuhan. Yairus, kepala rumah ibadat yang anak perempuannya sakit parah dan kemudian mati, ketika dia datang sama Tuhan Yesus dan memohon pertolongan, Yesus sembuhkan dan bangkitkan dari kematian. Tuhan paling tidak tahan ketemu dengan orang yang rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati itu menarik mujizat yang baru, atau media menghadirkan mujizat yang nyata. Sedangkan kelemah lembutan itu media memulihkan hubungan yang hancur. Sekali lagi, rendah hati itu menarik kasih karunia dari Tuhan. Sedangkan kelemah lembutan itu menarik kasih karunia dari sesama. Kerendahan hati itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan kelemah lembutan itu memulihkan hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan favor from God, humble, rendah hati. Kalau kita pengen dapat favor from men and others, kita perlu lemah lembut. Karena persoalan terbesar dan terbanyak yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari disebabkan karena ketiadaan kelemah lembutan. Hubungan suami dengan istri bercerai karena hati yang tidak lemah lembut. Hubungan adik dan kakak tidak bicara puluhan tahun karena mulut yang tidak lemah lembut. Hubungan atasan dan bawahan bisa bertengkar karena sikap yang tidak lemah lembut. Ternyata ketiadaan lemah lembutan penyebab persoalan terbesar dan terbanyak dalam hubungan kita sehari-hari. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata berbahagia dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa asli artinya makario, yang arti kebahagiaan begitu besar, kebahagiaan yang begitu langgeng, ketenangan yang begitu besar, ketenangan yang begitu langgeng, kebahagiaan dimiliki oleh pembesar-besar dan petinggi-petinggi. Jadi kalau kita ingin memiliki kebahagiaan yang permanen, kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang besar, yang kita lakukan adalah yaitu lemah lembut. Kebahagiaan tidak didapatkan dari banyaknya harta. Kebahagiaan tidak didapatkan dari tingginya jabatan. Kebahagiaan tidak didapatkan dari kepandaian seseorang. Kebahagiaan tidak didapatkan dari wajah yang cakep. Tapi kebahagiaan didapatkan ketika kita lemah lembut. Jangan pernah berpikir ketika kita menang pertengkaran kepada pasangan kita membuat kita bahagia. Atau kita menang pertengkaran kepada teman kita membuat kita bahagia. Ingat, 1 jam Anda menyimpan dendam, 1 jam Anda kehilangan damai sejahtera. 1 hari Anda menyimpan kekecewaan, 1 hari Anda kehilangan sukacita. 1 tahun Anda menyimpan pahit, 1 tahun Anda kehilangan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tidak didapatkan dari fasilitas, tapi kebahagiaan ketika kita mampu lemah lembut. Matius 5 ayat 5 dikatakan berbagai orang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Menarik di sini, biasanya menurut ukuran dunia, orang yang memiliki bumi adalah orang yang diktator.
Biasanya menurut ukuran dunia, orang memiliki bumi, memiliki aset adalah orang yang punya kekuasaan, orang yang otoriter, orang yang punya segala-galanya. Tapi justru firman Tuhan berkata berbeda. Justru orang yang lemah lembutlah yang memiliki bumi, yang memiliki aset, yang memiliki masa depan, yang memiliki relationship-nya, yang memiliki hubungan pernikahan yang baik. Coba kalau Anda nggak lemah lembut, keluargamu tidak aman. Coba kalau Anda nggak lemah lembut, posisimu tidak aman. Coba kalau Anda nggak lemah lembut, asetmu tidak aman. Coba kalau Anda nggak lemah lembut, masa depanmu tidak aman. Justru yang membuat keluarga kita aman, pernikahan kita aman, posisi kita aman, aset kita aman, masa depan kita aman, yaitu kelemah lembutan. Lemah lembut itu artinya power under control, kuasa yang bisa dikendalikan, atau yang saya sebut dengan ini, kemampuan yang bisa dikontrol. Ketahuilah bahwa kuasa dan kasih tidak bisa berjalan bersama. Ketika kuasa dilepas, kasih akan macet, mampet, dan tertahan. Tapi ketika kuasa ditahan, kasih akan mengalir. Jadi, kelemah lembutan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan perkataannya, emosinya, tangannya. Dia bisa menguasai diri seperti Yesus ketika diludahi. Dia bisa kuasai diri ketika dia dipecut, ketika dia dipukul, ketika dia dihina, ketika dia dicambuk, ketika dia dianiaya, ketika dia ditinggalkan, ketika dia disalah mengerti, ketika dia dipaku dan disalibkan, dia ditombak. Tidak ada perkataan sia-sia yang keluar dari mulut bibir Yesus, melainkan perkataan agung dan mulia. Bapa, ampuni mereka, kan mereka nggak tahu apa mereka perbuat. Menunjukkan bahwa dia punya kekuatan atau kemampuan untuk melawan, atau membalas dendam, atau mengutuk. Tapi dia tidak lakukan, melainkan memberkati. Kalau Yesus waktu itu mengutuk, maka yang terjadi bukan kasih yang keluar, melainkan sesuatu yang lebih buruk terjadi. Itu sebabnya saya senang kata pria. Dalam bahasa Inggris artinya gentleman. Gentleman berasal dari dua akar kata, gentle and man, pria yang lembut. Jadi pria diciptakan oleh Tuhan itu jadi pemimpin atas keluarganya, jadi pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Nah, syarat untuk memimpin dibutuhkan kemampuan untuk lemah lembut. Jadi kalau Anda tidak bisa lemah lembut, jangan jadi pemimpin. Karena untuk jadi pemimpin dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Untuk menjadi penguasa dibutuhkan penguasaan diri tingkat tinggi. Itu sebabnya kalau Anda mau punya pernikahan yang aman dan bahagia, belajarlah untuk jadi lemah lembut dan jangan jadi keras hati. Yang kedua, penyebab perceraian, yaitu perceraian dapat terjadi bila kita mengabaikan firman Tuhan. Matius 19 ayat 4, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika kita menikah dengan pasangan kita, maka kita tidak lagi jadi dua, melainkan satu daging. Jika kita bercerai, maka kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Kita sedang merusak diri kita sendiri. Itu sebabnya ketika Anda menyakiti pasanganmu, Anda sedang menyakiti dirimu. Ketika Anda melukai pasanganmu, Anda sedang melukai dirimu sendiri, karena Anda sudah jadi satu daging. Kalau Anda mengasihi pasanganmu, Anda sedang mengasihi dirimu sendiri. Ketika Anda menyayangi pasanganmu, Anda sedang menyayangi dirimu sendiri. Akibatnya, ketika rumah tangga bermasalah, maka yang terjadi pekerjaan, kesehatan, dan jiwa pun ikut bermasalah. Tetapi jika keluarga itu baik dan bahagia, maka pekerjaan dan kesehatan pun ikut baik. Kejiwaan kita juga ikut sehat. Firman Tuhan diberikan pada kita bukan untuk keuntungan Tuhan, tapi firman Tuhan diberikan pada kita untuk keuntungan kita. Anda mau lakukan firman, Anda tidak mau lakukan firman, Tuhan tidak pernah rugi sama sekali.
Tuhan selalu untung, yang rugi kita kalau kita nggak lakukan firman. Sama ketika kita memberi perintah kepada anak kecil, nah kamu sikat gigi. Kalau dia nggak sikat gigi, maka yang dirugikan bukan si orang tua, tapi si anak itu sendiri. Setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita ketahui, setiap firman yang kita baca, semuanya untuk keuntungan kita. Dan firman Tuhan itu seperti kita membangun batasan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu seperti pagar untuk kita nggak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Batasan dibuat untuk melindungi supaya kita tidak mengalami kerugian atau kecelakaan. Mengabaikan batasan membuat kita mengalami kerugian yang besar. Contoh, jika mobil kita menabrak batasan jalan, memang mobil kita penyok, tapi kita terhindar dari kematian. Batasan menghindari kita dari kerugian yang lebih fatal. Saya pernah lihat beberapa di film-film mobil balap ketika mereka sedang berkompetisi dan kemudian mereka hampir mau masuk jurang, tapi karena ada batasan mencegah untuk orang tersebut mengalami maut. Tapi bagi jalan yang tidak ada batasan, mobil tersebut ternyata tanpa sengaja dia gak bisa kendalikan setirnya dan dia masuk ke jurang. Akibatnya bukan cuma mobil yang hancur, maka orang di dalamnya pun ikut mati. Batasan berfungsi sebagai alarm untuk memperingatkan kita bahwa ada bahaya. Kita harus segera berhenti, jangan dilanjutkan, atau segera putar balik. Banyak orang muda atau orang dewasa yang salah mengerti. Mereka tidak suka dibatasi. Mereka suka melakukan apa saja yang mereka mau. Mereka mau bebas dan tidak suka dikekang. Pacaran maunya bebas, nonton maunya bebas, tidak mengenal waktu, main maunya bebas, ngomong maunya bebas, kerja atau bisnis maunya bebas, nikah maunya bebas. Apa yang jadinya jika semua ini kita lakukan? Maka bukan cuma hidup kita yang kacau, dunia ini ikut jadi kacau gara-gara kita. Firman Tuhan yang kita lakukan menjaga agar kita jangan hancur dan jangan merugikan orang lain. Sedangkan firman Tuhan yang kita abaikan membawa kita pada jalan kesengsaraan dan bahkan merugikan orang lain. Akibat dosa selalu mendatangkan kehancuran dan penurunan. Sedangkan akibat kebenaran mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Jadi kalau kita mau mengalami peningkatan dan kelimpahan, hindari dosa. Hiduplah dalam kebenaran. Karena upah dosa memang maut, tapi kasih karunia Tuhan yaitu hidup yang kekal. Tidak usah jauh-jauh teringat dengan kisah Adam. Sudah diperingatkan sama Tuhan, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kemudian Adam abaikan. Dia mau bebas dengan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Akibatnya Adam diusir dari Taman Eden. Adam yang tidak pernah mengalami sakit jadi mengalami sakit penyakit. Adam yang tidak pernah mengalami kekurangan jadi mengalami kekurangan. Berikutnya Simpson sudah diperingatkan sama firman Tuhan dan orang tua jangan berpacaran sembarangan. Simpson abaikan suara orang tua dan firman Tuhan. Akibatnya Simpson yang kuat dan perkasa jadi Simpson yang lemah dan dipermalukan. Selalu akibat dosa mendatangkan penurunan kehancuran. Salomo sudah diperingatkan sama firman Tuhan, jangan punya banyak istri. Salomo abaikan, dia lawan, dia abaikan batasan. Dia tetap mengambil sebanyak-banyak perempuan untuk jadi istrinya. Akibat Salomo yang cinta Tuhan, jadi Salomo yang meninggalkan Tuhan. Hidup ini udah susah, jadi jangan tambah susah karena perbuatan bodoh kita. Yesus mengajarkan pada kita bagaimana dia bisa mengalahkan godaan, yaitu dengan memegang firman Tuhan yang menjadi batasan dan melakukan firman Tuhan. Ketika Yesus berpuasa 40 hari, datanglah si iblis di hari ke-40 Yesus berpuasa untuk menggodanya. Iblis tidak datang pada waktu Yesus dalam keadaan kuat. Iblis datang ketika Yesus dalam keadaan lemah. Ketika di hari ke-40 puasa. Dan dia kemudian menggelitik agar Yesus
mengikuti kemauannya dengan mengubah batu jadi roti. Bagi Yesus tidak ada mustahil untuk mengubah batu jadi roti. Tapi saya senang ketika iblis menggoda Yesus. Yesus berkata, manusia tidak hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman Tuhan menjadi batasan sehingga Yesus tidak keluar dari kehendak Bapa. Kemudian iblis membawa kembali Yesus ke atas bait Allah dan kemudian menggoda Yesus untuk menggunakan powernya agar dia menjatuhkan diri dari atas bait Allah. Maka akan ada malaikat yang akan menggendongnya. Ketahuilah bahwa malaikat itu di bawah manusia. Malaikat itu diciptakan untuk melayani manusia, apalagi Tuhan. Jadi jenjangan aja sama manusia, malaikat di bawah manusia, pasti bagi Yesus untuk memerintahkan malaikat menopangnya bisa dilakukan. Tapi dia tidak melakukan. Dia berkata, ada tertulis, jangan cobain Tuhan Allahmu. Amazing. Ini yang membuat Yesus tidak jatuh di dalam godaan. Kemudian iblis membawanya ketiga kali ke bukit yang tinggi dan memperlihatkan seluruh kerajaan yang ada di muka bumi dan berkata, semua kerajaan yang akan kuberikan kepadamu asalkan kau sujud menyembah kepadaku. Sekali lagi, Yesus mengatakan firman Tuhan, ada tertulis hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah. Ketika iblis goda Yesus 3 kali dan Yesus pegang firman Tuhan, inilah yang membuat Yesus berkemenangan dan iblis lari terbirit-birit. Jadi kita sebagai anak muda, jadi kita sebagai orang dewasa bisa hidup berkemenangan, bisa selamat dalam pernikahan, bisa selamat dalam relationship asalkan kita melakukan firman, berpegang pada firman. Jadi bersyukur kalau ada firman Tuhan yang menjadi pagar dalam kehidupan kita, mengingatkan kita agar kita jangan hancur. Jadi jangan abaikan firman Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita, segera lakukan. Yang ketiga, penyebab perceraian. Perceraian dapat terjadi bila kita tidak mempunyai komunitas yang sehat. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Setiap orang itu merasa bahwa dirinya paling benar. Merasa bahwa pandangannya paling benar, mulut yang paling benar, keputusan paling benar. Tetapi begitu dia dengar masukan dari orang lain, baru dia ngeh. Ternyata saya ini salah. Dan akibat dia mendengarkan orang lain, dia jadi bijak. Jadi kita ini tidak ada masalah lahir dari keluarga tidak mampu. Tidak ada masalah kita gak sepintar dengan yang lain. Tidak ada masalah kita gak fasih bicara seperti yang lain. Tidak ada masalah kita gak sehebat yang lain. Selama kita bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang bijak, maka kita jadi bijak dan positif. Sekalipun kita berawal tidak positif dan tidak bijak. Kenapa kita sering kali gagal? Coba sederhana, karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada saat itu. Masih ingat kenapa teman kita nggak naik kelas? Atau mungkin kenapa kita nggak naik kelas? Karena waktu kita mengerjakan ujian, kita memberikan informasi yang tidak akurat, informasi yang terbatas. Nah, orang yang ada di atas kita atau teman-teman yang ada di sekeliling kita itu bisa menarik wawasan kita sehingga kita bisa melihat lebih jauh, berpikir lebih lebar dan lebih luas, dan kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Pada masa pandemik ini ada begitu banyak pasangan yang ingin bercerai. Ada puluhan pasangan yang saya temukan ingin bercerai. Puji Tuhan, ketika mereka berada dalam komunitas, mereka konsultasi sama pemimpin, mereka konsultasi sama kami, dan kemudian mereka dinasihati, dikuatkan, didoakan, dibantu, dibimbing, diarahkan, dan akhirnya mereka putuskan untuk tidak jadi bercerai. Sekalipun sudah diselingkuhi, sekalipun sudah gak ada harapan, sekalipun hidupnya udah pernikahan udah gak ada harapan, tapi ternyata masih bisa selamatkan karena mendengarkan nasihat dari orang-orang yang ada dalam komunitas. Binatang buas paling senang
memangsa hewan yang lepas dari kerumunan. Karena pada waktu mereka lepas dari komunitasnya atau kerumunan atau gerombolan, tidak ada yang sanggup membelanya. Iblis itu paling senang untuk mencari anak-anak Tuhan yang kecewa, down, dan mundur dari komunitas. Karena mereka ada sasaran yang paling empuk untuk disikat. Tapi kalau kita berada dalam komunitas, kalau kita berada bersama dengan yang lain, ini menjaga kita agar kita jangan sampai memutuskan keputusan yang salah yang merugikan kita dan orang sekeliling kita. Penting untuk kita berada dalam komunitas yang sehat, karena teman kita menentukan masa depan kita. Kalau teman kita negatif, masa depan negatif. Teman positif, masa depan positif. Teman berkualitas, masa depan berkualitas. Teman bobrok, masa depan kita bobrok. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah teman saya ini negatif atau positif? Gampang, dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin ngomong kotor, sering jatuh dalam dosa, nggak lagi achieve the target. Kalau hari ini kita makin nggak cinta sama keluarga, kalau hari ini kita makin suka nyakitin orang, kalau kita masih sering jatuh dalam dosa, saya bisa pastikan teman-temanmu atau teman-teman negatif. Yang kita perlu lakukan, berani tega untuk meninggalkan temanmu yang negatif dan kemudian rendah hati untuk bergaul dan berkumpul dengan teman-teman yang positif. Maka saya percaya yang terjadi adalah perkataan kita berkualitas, pikiran kita positif, target akan tercapai, keluarga akan dipulihkan dan harmonis. Kita berjalan dalam kebenaran, kesucian, dan kekudusan. Kita makin cinta Tuhan dan jadi berkat. Masih ingat saudara, cerita mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus di acara pesta kawin di Kana. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Pesta kawin itu hampir saja batal. Tahukah saudara kenapa? Karena pada saat itu anggur pesta perkawinan habis. Dan pada zaman itu kalau anggur sampai habis, maka tanda bahwa pernikahan tidak bisa dilanjutkan lagi. Bayangkan jika keluarga mempelai wanita tahu bahwa mempelai pria tidak bisa mencukupi kebutuhan anggur pada pesta perkawinan itu, maka orang tua dari mempelai wanita akan menarik kembali mempelai wanita. Dan akibatnya perkawinan dibatalkan. Untuk mempersiapkan anggur di pesta kawin saja engkau gak bisa lakukan. Engkau gak mampu untuk siapkan. Apalagi untuk mempertahankan keluarga seumur hidup. Itulah yang disampaikan oleh keluarga wanita. Jadi anggur habis itu pertanda buruk. Waktu Maria, ibu Yesus, berkata kepada Yesus, anggur habis. Sebenarnya ibu Yesus berkata, mereka sedang ada di ambang perceraian. Lalu Yesus memberkati air tawar menjadi air anggur yang manis. Dan akhirnya pesta pernikahan bisa dilanjutkan. Saya percaya salah satu dari mempelai pesta itu punya hubungan yang baik dengan pemimpin komunitas, yaitu si Maria ibu Yesus. Sehingga Maria mau memperjuangkan supaya pesta itu jangan sampai batal dengan meminta tolong kepada Yesus. Padahal Yesus belum waktunya untuk melakukan mujizat. Tapi karena Yesus tahu bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang sangat penting. Rumah tangga adalah hal yang sangat krusial, yang sangat important. Maka walaupun belum waktu Yesus melakukan mujizat, dilakukan untuk menyelamatkan pernikahan. Jadi kita bisa melihat di sini, sebetulnya perceraian bisa dicegah jika kita mau komitmen berada dalam sebuah komunitas. Kita belajar hari ini penyebab perceraian. Yang pertama, perceraian dapat terjadi karena ketegaran atau kekerasan hati seseorang. Yang kedua, perceraian dapat terjadi bila kita mengabaikan firman Tuhan. Dan yang ketiga, perceraian dapat terjadi bila kita tidak punya komunitas yang sehat. Saya berdoa agar pernikahan kita sehat, pernikahan kita bahagia dan kuat,
Dan saudara yang sedang ada di ambang perceraian, saya berdoa biar mujizat Tuhan menolong pernikahanmu sehingga bisa dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami sehingga hari ini kami belajar menyebab perceraian, berjebab di mana konflik terjadi karena ketegaran atau kekerasan hati seseorang. Itu sebabnya kami belajar hari ini untuk kami jangan jadi orang yang keras hati, tapi jadi orang yang lemah lembut. Bantu kami biar hati-Mu diberikan pada kami sehingga kami bisa kembali merangkul dan menyelamatkan pernikahan dan keluarga kami. Doa yang kedua, perceraian dapat terjadi bila kami mengabaikan firman itu sebagai batasan supaya tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu yang lebih fatal yang terjadi dalam kehidupan kami yang merugikan kami dan orang sekeliling kami. Itu sebabnya kami berdoa, hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong biar setiap umat-Mu dapat menjadi pelaku firman Tuhan untuk menang terhadap setiap goda, mencegah agar jangan sampai kami keluar dari batasan. Sebagai anak muda, sebagai orang dewasa, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai seorang student, kemampuan Tuhan untuk kami selalu berada dalam koridor firman Tuhan. Saya berdoa biar yang ketiga, perceraian dapat terjadi bila kita tidak punya komunitas. Berdoa biar umat-Mu hari ini memiliki komunitas yang sehat, memiliki orang-orang yang bisa empower, memberdaya, membimbing, menasihati, menuntun mereka, dan jadikan kami orang yang bisa mendengarkan nasihat. Karena dengan kami mendengarkan nasihat ini menolong dan menyelamatkan sehingga kami punya keluarga bisa dipulihkan. Kami punya keluarga makin bahagia, kami punya keluarga makin berjalan from glory to glory, success to success, victory to victory. Demi nama Yesus, kita semua sudah berkati sama-sama, katakan